Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dan kita masih membahas tentang aset tetap ya. Aset yang ini berkaitan dengan penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap ini kenapa ada penghentian? Kenapa kok aset tetap harus dihentikan pemakaiannya? Karena di sini karena manfaatnya, nilai manfaat dari aset itu sudah berkurang ya, sehingga harus dihentikan. Nah, cara penghentiannya untuk menghentikan aset tetap itu dengan cara dibuang atau dijual atau bisa juga ditukar ya, bisa dibuang, dijual atau ditukar. Nah, jurnal untuk pemberhentian aset tetap itu memang harus segala sesuatu harus dibuat jurnal ya. Apabila aset itu entah itu dibuang, dijual atau ditukar, maka nilai aset itu harus dikredit. Kalau kita membeli kan aset itu harus di jurnal di sebelah debit. Nah, pada saat dibuang, dijual atau ditukar, maka nilai aset itu harus di jurnal di sebelah kredit. Kemudian pada apabila aset tetap, maka selama masa manfaat itu kita harus menghitung berapa jumlah depresiasi. Nah, sampai dengan aset itu dijual atau ditukar, maka nilai akumulasi depresiasi itu harus dihapuskan. Harus dihapuskan dengan cara di jurnal di sebelah debit. Kenapa? Karena pada saat membuat jurnal penyusutan atau jurnal depresiasi setiap akhir tahun, itu kan jurnalnya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Nah, sehingga akumulasi depresiasi itu ada di sebelah kredit. Nah, untuk menghapus maka di jurnalnya di sebelah debit gitu. Jadi nilai asetnya di jurnal sebelah kredit, kemudian akumulasi depresiasi di jurnal di sebelah debit. Kemudian nanti selisihnya itu bisa nilai aset yang kalau misalkan ditukar berarti nilai aset yang baru kita jurnal di sebelah debit. Nah, apabila dijual maka jumlah kas yang kita terima itu dijurnal di sebelah debit. Nah, selisihnya baru nanti ada laba atau rugi dari penjualan atau pertukaran gitu. Ini contoh yang penghapusan aset tetap ya. Nah, contohnya seperti ini, sebuah peralatan senilai 25.000 telah terdepresiasi secara penuh. Nah, jadi sudah manfaatnya sudah habis ya. Kemudian pada tanggal 14 Februari itu dihapuskan atau dihabiskan. Jadi ini hapus ya, ini dihapuskan bukan dihabiskan. Sehingga pada saat penghapusan aset tetap maka di jurnal karena itu sudah nilai manfaat itu sudah habis, maka jurnalnya adalah akumulasi depresiasi. Jadi tadi akumulasinya kita debitkan, kemudian asetnya kita kreditkan. Ini bukan dihabiskan tapi dihapuskan, yaitu dihapuskan. Ya, jadi sudah saya ralat ya. Jadi pada saat penghapusan aset tetap maka akumulasi kita debitkan, kemudian aset itu kita kreditkan. Kemudian ini contoh lagi, peralatan senilai 6.000 didepresiasi secara garis lurus dengan tingkat 10% per tahun. Nah, ini garis lurus atau straight line method. Jadi pada saat pada saat penjualan atau pertukaran, maka kita harus juga memperhatikan metode depresiasinya. Karena kita sudah mempelajari ada straight line method, kemudian jumlah angka tahun, saldo menurun ganda dan sebagainya. Jadi itu mempengaruhi jumlah akumulasi depresiasi. Dalam contoh ini,
depresiasinya dihitung dengan metode straight line method atau garis lurus. Ya, ini jadi saldo awal tahun akumulasi depresiasi dari aset tersebut adalah 4.750. Kemudian dihapuskan pada tanggal 24 Maret. Nah, jadi ini kita hitung berapa depresiasi sampai dengan depresiasi itu dihitung sampai dengan 24 Maret. Nah, itu akhir bulan ya. Jadi untuk menghitung berapa nanti penjualan atau pertukaran, kita menghitung dari sejak aset itu dibeli sampai dengan tanggal penjualan atau tanggal pertukaran. Nah, karena di sini dihapus pada tanggal 24 Maret atau akhir Maret, maka di sini kita lihat kita menghitung besarnya depresiasi itu selama 3 bulan. Ya, ini 3 bulan. 3 bulan itu hanya di tahun yang terakhir. Jadi karena dihapus tanggal 24 Maret, maka ini 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena itu dari Januari, Februari, Maret. Itu 3 bulan. Jadi tadi 10% ya. Jadi tingkat depresiasinya adalah 10%, maka 10% kita kalikan dengan 6.000. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3/12 sama dengan 150 dolar. Nah, kemudian jurnal yang pertama adalah jurnal pada saat mencatat depresiasi. Kemudian yang kedua mencatat penghapusan ya, menghapus. Jadi penghapusan itu tadi nilai asetnya itu kita jurnal di sebelah kredit sebesar nilai harga perolehannya. Kemudian akumulasi depresiasi kita catat di sebelah debit itu dihitung sejak dari tanggal pembelian sampai dengan tanggal penghapusan atau ini sampai dengan tanggal penghapusan. Tadi akumulasi depresiasi sebenarnya awal tahun adalah 4.750, kemudian depresiasi kita hitung sampai dengan tanggal 24 Maret adalah 150, 3 bulan, maka jumlah akumulasinya adalah awal tahun ditambah dengan depresiasi 3 bulan. Sama dengan 4.900. Nah, selisihnya adalah kita catat dalam rekening laba atau rugi penghapusan aset. Karena nilai asetnya 6.000, kemudian akumulasinya 4.900, jadi lebih besar dari nilai aset, maka itu terjadi kerugian. Itu ya. Kemudian contoh berikut, kalau tadi kan penghapusan, sekarang penjualan. Nah, pada saat penjualan aset tetap itu seperti biasa, kalau penjualan kan bisa impas, bisa laba, bisa rugi. Nah, jadi ada kalanya tidak untung, tidak rugi, kemudian bisa untung, bisa rugi ya. Kemudian ini keuntungan, kalau seandainya harga jual sama dengan nilai bukunya, sama berarti impas, tidak laba, tidak rugi. Jika harga jualnya lebih kecil dari nilai buku, maka lebih kecil, maka rugi. Tapi jika harga jualnya lebih besar dari nilai buku, maka itu adalah laba. Nah, dan laba atau rugi itu biasanya kita masukkan dalam laporan laba rugi dan dicatat sebagai pendapatan atau kerugian lainnya. Ya, itu pasti Anda sudah paham di laporan laba rugi. Nah, sekarang contohnya tentang penjualan aset tetap. Nah, di sini peralatan sebesar di 10.000
didepresiasi 10%, garis lurus, kemudian dijual tunai tanggal 12 Oktober. Ya, saldo awal tahun akumulasi depresiasi adalah 7.000. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung berapa depresiasi sampai dengan karena awal tahun ini sudah diketahui 47.000, maka kita menghitung dari Januari sampai dengan tanggal 12 Oktober. Nah, karena Oktobernya masih awal, berarti bulan Oktober tidak kita hitung. Ya, jadi dari Januari sampai dengan September. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 9 bulan. Maka kita hitung 10% dikalikan dengan 10.000, kemudian dikalikan dengan 9/12. Di sini 9/12 kan 3/4 ya. Jadi 10% dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 9/12 atau 3/4-nya sama dengan 750. Jadi sampai dengan tanggal 12 Oktober jumlah akumulasi sekarang menjadi dulu 7.000, sekarang ditambah dengan 750 menjadi 7.750. Kemudian kita buat jurnalnya. Nah, di sini kita lihat misalkan dalam penjualan itu terjual, misalkan ini misal dalam penjualan aset itu terjual 2.250. Nah, maka nilai aset kita jurnal di sebelah kredit sebesar harga perolehan, kemudian akumulasi depresiasi kita jurnal di sebelah debit, itu totalnya. Nah, tadi terjual 2.250. Jadi ini impas ya, karena nilai buku sama dengan harga jual. Jadi impas, tidak laba dan tidak rugi. Nah, ini asumsinya yang pertama adalah tidak untung atau tidak rugi. Nah, berikutnya, contoh berikutnya asumsi yang kedua adalah bagaimana asumsinya misalkan menderita kerugian. Jadi aset tersebut dijual $1.000. Maka jurnalnya yang kas tadi kita rubah, yang tadinya 2.250 menjadi 1.000. Nah, kan kita lihat akumulasinya tetap 7.750. Kemudian asetnya kita jurnal sebelah kredit 10.000, maka kita lihat karena kas yang diterima hanya 1.000, maka selisihnya adalah rugi. Jadi ini adalah rugi, mengalami kerugian sebesar 1.250. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, apabila terjual laku 2.800. Nah, di sini kita lihat kasnya menjadi 2.800. Akumulasinya 7.750, peralatan 10.000. Nah, karena harga jual lebih tinggi dari nilai bukunya, maka di sini perusahaan memperoleh laba. Nah, laba kalau rugi di jurnal sebelah debit, kalau laba ini debit ya, ini rugi sebelah debit, kalau laba di sebelah kredit, itu bedanya. Jadi sudah ada contoh, yang pertama adalah impas, yang kedua menderita kerugian, dan yang ketiga adalah memperoleh keuntungan atau laba. Nah, sekarang kalau yang contoh tadi adalah penjualan, sekarang pertukaran. Nah, kalau terjadi pertukaran aset tetap, maka kita lihat juga sama ya. Jadi pada saat penjualan atau pertukaran, nilai akumulasi depresiasi itu harus kita hapuskan. Kita jurnal di sebelah debit, kemudian aset tetap itu kita jurnal di sebelah kredit sebesar harga perolehan. Nah, nanti selisihnya itu bisa apa yang ditukar itu kita taruh di sebelah debit. Kalau misalkan hal yang ditukar aset yang sama, maka itu kita jurnal di sebelah debit. Nah, kemudian
Di sini kita mengenal ada nilai put-nya. Put itu adalah saldo terutang pada peralatan baru setelah nilai tukar itu dikurangi. Nah, apabila nilai tukar lebih besar dari nilai bukunya, maka perusahaan mengalami keuntungan atau memperoleh keuntungan. Tapi, apabila nilai tukar lebih kecil dari nilai buku, maka perusahaan mengalami kerugian. Dan untung itu tidak perlu dicatat, tapi kalau rugi harus dicatat. Itu ya, kalau untung tidak diakui, tapi kalau rugi diakui. Itu kalau pertukaran. Sekarang kita lihat contoh. Ini harga peralatan baru, harga peralatan yang baru, harga aset yang baru itu sebesar 5.000. Kemudian aset lama sebesar 4.000, akumulasi depresiasinya 3.200. Jadi nilai buku adalah harga peralatan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, itu namanya nilai buku. Nah, sekarang kita lihat dalam hal ini ditukar, aset tersebut ditukar harganya 1.100. Nah, kas yang dibayarkan. Nah, di sini kita lihat nilai tukar 1.100, kemudian nilai bukunya adalah 800. Di sini nilai tukar ternyata lebih besar dari nilai buku. Tadi sudah dikatakan kalau misalkan nilai tukar lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungannya adalah sebesar 300. Kemudian untuk nilai aktiva yang baru adalah nilai kas yang diterima, yaitu nilai aset yang baru dikurangi dengan nilai tukarnya berapa, kemudian ditambah dengan nilai buku. Itu adalah nilai aset yang baru. Nah, ini tadi karena nilai tukarnya lebih besar dari nilai buku, maka memperoleh keuntungan, dan untung tadi tidak perlu diakui atau tidak perlu dicatat. Ya, itu kalau laba pertukaran aset tidak perlu dicatat. Kemudian sekarang kita lihat aset tersebut ditukar dengan 300. Maka kita lihat pada saat membuat jurnal, jadi jurnalnya adalah akumulasi yang kita debitkan, kemudian kasnya peralatan yang lama, aset yang lama kita kreditkan, kemudian tadi aset yang baru itu adalah sebesar, aset yang baru adalah sebesar ini, put ditambah dengan nilai bukunya, maka itu yang nilai aset yang baru kita jurnal di sebelah debit. Kemudian kasnya, kasnya kata mengeluarkan uang kas, maka kasnya sebesar 3.900. Nah, contoh yang kedua yaitu harga aset yang baru itu 10.000, kemudian aset lama sebesar 7.000, dan akumulasi sampai dengan tanggal pertukaran 4.600, maka nilai bukunya adalah 2.400. Maka di sini kita lihat kalau seandainya nilai tukarnya adalah 2.000, jadi nilai tukarnya lebih kecil dari nilai bukunya. Apabila lebih kecil, maka mengalami kerugian. Nah, kerugian ini harus dicatat ya, dan dilaporkan dalam pelaporan keuangan. Kemudian kita lihat jumlah kas yang dibayarkan adalah 8.000, dari nilai aset yang baru dikurangi dengan tukarnya 8.000. Maka jurnalnya kasnya sebesar 8.000, akumulasi kita debitkan, kemudian nilai aset lama kita kreditkan, aset yang baru kita debitkan, nah selisihnya adalah laba atau rugi. Jadi selisihnya rugi ya. Kalau laba tadi kan, kalau seandainya laba tidak dicatat. Kemudian perubahan dalam PSAK nomor 16 di tahun 2007, bahwa di sini
aset tetap disajikan di neraca sebesar harga perolehan, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Tuh. Kemudian ini yang perubahan di PSAK nomor 16. Nah, sekarang selain depresiasi, kalau penyusutan untuk aset tetap itu namanya depresiasi. Sekarang kita lihat penyusutan untuk yang sumber-sumber alam itu namanya depresi, bukan depresi tapi depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah proses mentransfer biaya sumber daya alam pada akun beban. Jadi hampir sama ya arti dari depresiasi. Cuma di sini kita dari sumber alam. Contohnya begini, perusahaan membayar 400.000 untuk hak tambang yang diperkirakan sebanyak 1 juta ton. Tingkat depresinya adalah 0,40. Di mana 0,40 itu dicari dari 400.000 dibagi dengan 1.000 ton. Kemudian pada tahun sekarang yang telah ditambang adalah sebanyak 90.000. Tadi kita sudah mencari tingkat depresinya adalah 0,40. Maka karena tahun sekarang ini sudah yang ditambang adalah sebanyak 90.000 ton, maka depresiasinya adalah 0,40 dikalikan dengan 90.000 ton sama dengan 36.000. Jadi jurnalnya adalah beban depresi pada akumulasi depresi sebesar 36.000. Kemudian untuk yang terakhir adalah aset tetap tak berwujud ya. Apa contohnya aset tetap tak berwujud? Itu misalkan bisa paten, goodwill, kemudian hak cipta dan sebagainya, itu termasuk aset tetap tapi yang tidak berwujud. Nah, istilahnya nanti kalau penyusutan istilahnya adalah amortisasi. Nah, amortisasi adalah alokasi secara periodik biaya perolehan aset tidak berwujud ya. Nah, jurnalnya adalah kalau ini contohnya adalah seperti ini. Perusahaan membayar 100.000 untuk hak paten, di mana umur paten tersebut adalah 11 tahun dan dikeluarkan 6 tahun sebelum pembelian. Maka kita hitung berapa penyusutannya atau amortisasinya ya. Jadi tadi yang dibayar adalah 100.000, umurnya adalah tadi sudah dikeluarkan 6 tahun, berarti 11 dikurangi 6 sama dengan masih 5 tahun. Berarti 100.000 dibagi dengan 5 tahun sama dengan 20.000 per tahun. Jadi jumlahnya adalah beban amortisasi hak paten pada hak paten sebesar 20.000. Nah, di sini adalah contoh penyusunan di neraca ya. Kalau penyusunan di neraca adalah disusun sebesar nilai buku. Nanti diuraikan, misalnya harga perolehnya berapa, masing-masing aset itu berapa harga perolehnya, kemudian akumulasi depresiasinya juga berapa, sehingga kita peroleh nilai buku dari masing-masing aset tetap. Yaitu, jadi aset tetap disusun di neraca berdasarkan ini nilai bukunya, di mana nilai buku ini diambil dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi sama dengan nilai buku. Itu caranya ya. Kemudian aset tidak berwujud, jadi situ ada misalkan contohnya adalah hak paten, goodwill dan sebagainya ya. Itu contoh aja susunan di neraca. Jadi yang aset tetap kita mulai dari aset tetap yang berwujud, kemudian sumber-sumber alam. Nah, baru yang terakhir kita ikuti dengan aset
aset tetap yang tidak berwujud. Jadi sumber alam itu kita masukkan di aset tetap yang berwujud, tapi setelah yang misalkan tanah, gedung, peralatan kantor, dan sebagainya. Jadi itu kita masukkan tersendiri ya, dalam kelompok tersendiri. Ini susunan di neraca. Jadi jangan sampai nanti susunan neraca terbalik-balik. Jadi kalau seandainya kita disuruh membuat neraca, maka harus kita pilihkan mana yang aset tetap berwujud, mana yang aset tetap tidak berwujud, dan mana yang sumber-sumber alam. Ya, semuanya kalau yang aset tetap berwujud, aset tetap sumber alam itu disusun neraca berdasarkan nilai bukunya, di mana nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, maka ketemu nilai buku dari aset tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang pertukaran, penjualan aset tetap berwujud maupun penyusutan untuk yang sumber-sumber alam dan aset tidak berwujud. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.